Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sebuah aglonema saya yang super jumbo, sangat sehat, subur, dan menjadi sebuah aglonema yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena ini adalah aglonema koleksian yang sangat cantik dan besar sekali. Kita lihat kecantikannya secara dekat. Ya, daunnya seperti ini. Ada nggak yang tahu namanya, teman-teman? Kalau aglonema lovers pasti tahu namanya. Dan ini termasuk salah satu aglonema koleksian. Kita bisa melihat dari bawah. Ini kebetulan ada yang pernah rusak daunnya, ada dua. Jadi saya ini biarkan saja begini, bekas daun yang rusak dua. Tetapi ya, kerusakannya tidak parah, biasa teman-teman. Kalau kering sekalian dihilangkan saja. Ternyata sangat bagus. Mulai dari batang daun terlihat berwarna merah muda. Kemudian besar sekali, dan memang jenis aglonema ini daunnya sangat kaku, tebal, jadi sangat kokoh dan kuat. Ini adalah aglonema Pamela. Nah, seperti nama orang, Pamela. Bagaimana cara saya merawatnya sehingga bisa sebesar ini? Ini tidak pernah saya berikan pupuk kimia, tetapi tumbuh sehat dan subur secara alami. Jadi kalau secara alami, pasti perawatannya tertentu, dan berdasarkan pengalaman, jadi teman-teman bisa mencoba juga. Ya, sejak ditanam, karena aglonema Pamela ini jenisnya agak besar, batang daun besar, kokoh dan kuat, batangnya juga besar. Ini seperti ini, besar sekali. Jadi ditanam di pot yang agak besar juga. Kemudian lubang pot juga harus bagus di bagian bawah. Nah, selanjutnya diisi dengan media khusus aglonema. Ini media khusus aglonema yang sudah difermentasi, dibeli di tempat pembuat kompos, dan sudah terjamin, terbukti aglonema saya tumbuh sehat dan subur. Jadi teman-teman kalau mau membeli media tanam aglonema, jangan sembarang membeli. Belilah di tempat yang terpercaya, yang sudah pernah mencobanya sebelumnya. Kalau sudah dapat yang bagus, ya kalau mau beli selanjutnya di situ saja. Terutama kalau ada aglonemanya. Yang membuat kompos tersebut punya aglonema yang sehat subur, berarti ya bisa kita membelinya. Terbukti aglonema saya sangat sehat dan subur, menggunakan media yang khusus aglonema yang terdiri dari sekam yang telah difermentasi. Kalau kita lihat secara dekat, ada kohenya sedikit, kemudian ada komposnya, dan berbagai macam materi yang ada di sini, atau bahan-bahan yang ada di sini disatukan kemudian difermentasi sehingga sangat subur. Lihatlah teman-teman, kesuburan aglonema saya, terutama aglonema Pamela ini. Warnanya sangat
fresh dan soft, tetapi sangat tebal. Bagaimana setelah kita menggunakan media tanam yang tepat? Tentunya yang kedua, penyiraman. Jangan juga keseringan disiram sehingga medianya bisa becek, terutama bagian bawah. Teman-teman bisa melihat ini agak kering, bagian bawahnya masih agak lembab, jadi saya belum siram lagi. Ini kelihatan agak kering. Bagian atasnya kering tetapi bagian bawahnya belum. Itu penyiraman. Kemudian jangan menggunakan air yang mengandung kaporit. Air yang mengandung kaporit tentunya tidak bagus untuk aglonema. Bisa menyebabkan aglonema pertumbuhannya terhambat, kerdil, kemudian bisa mati, bahkan terjadi busuk akar. Nah, kalau begitu air apa yang bagus dipakai? Tentunya air alami, bisa air sumur, air yang mengalir. Kalau saya pakai air yang mengalir. Kemudian air hujan, kalau hujan saya tampung air hujan di samping rumah. Selain air mengalir, air sumur atau air hujan, bisa juga menggunakan air AC. Air AC juga sangat bagus untuk pertumbuhan aglonema. Terbukti teman-teman. Lihat, daunnya bertambah terus. Ini ada lagi tunasnya dari bawah. Betul-betul sehat dan subur. Nah, begitu juga yang harus diperhatikan adalah penempatan. Aglonema itu cocok dengan di tempat yang mendapatkan banyak cahaya, asal tidak berjemur sepanjang hari. Jadi proses fotosintesis tetap ada. Aglonema yang ini saya tempatkan di teras samping karena di bagian depan sudah penuh. Jadi ini di teras samping teman-teman. Jadi jarang sekali juga disiram karena kalau hujan bisa mendapatkan air hujan. Tentunya tempias air hujan. Jadi cahaya cukup, penyiraman tepat, air yang dipakai tepat, pasti aglonema akan tumbuh sehat dan subur. Kemudian selanjutnya yang penting juga adalah pemupukan. Saya belum pernah memberi pupuk kimia ini teman-teman, karena medianya bagus. Biasanya saya siram dengan menggunakan POC. POC itu saya buat sendiri, saya letakkan juga di samping, di teras samping. Kemudian selain POC saya juga siram dengan air lindi. POC dan air lindi itu saya campur di air saat saya menyiramnya. Jadi tumbuh sehat dan subur seperti ini. Jadi tumbuhnya secara alami, tidak menggunakan pupuk kimia. Karena memang teman-teman tahu semuanya, pupuk kimia termasuk ya lumayan lah harganya. Bukan lumayan murah ya, lumayan mahal. Jadi kita bisa menghemat, bisa membuat sendiri kompos. Cuman kompos saya masih sedikit, jadi saya selalu membeli media tanam. Kalau kompos yang saya buat paling saya campurkan sedikit-sedikit ke media tanam ini, biasanya di bagian bawah. Karena bagus, jadi baru saya tutupi, itu akarnya bagus. Jadi beginilah cara saya merawat aglonema saya secara alami, sehingga tumbuhnya juga secara alami, tanpa menggunakan pupuk kimia. Jadi yang saya beli media tanamnya dan juga vitamin B1 juga saya beli, tapi itu jarang-jarang saya berikan vitamin B1. Serta ya kalau penyemprotan ada sedikit
antrakol ya. Antrakol kalau pergantian musim, sering terjadi pergantian musim, misalnya kebanyakan musim hujan ya, sekali-sekali disemprot dengan antrakol ya. Tapi kalau pupuknya tidak ada pupuk kimia. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi, mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.